Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Saudara-saudari yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pelatihannya mengenai penulisan karya ilmiah. Perlu Anda ketahui bahwa karya ilmiah ini ragamnya banyak. Dalam hal ini lebih khusus saya ingin memberikan materi mengenai penulisan karya ilmiah di tingkat studi S1 ya, atau skripsi. Baiklah, kita lihat keterangan pertama adalah penulisan laporan penelitian atau penulisan karya ilmiah dari hasil penelitian merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penelitian yang dilakukan dan merupakan suatu yang penting. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan teknik dan aturan penulisannya. Ya, saya sampaikan di sini bahwa memang di berbagai macam instansi ataupun di salah satu instansi dengan instansi lainnya mungkin dalam hal aturan penulisannya berbeda-beda ya, namun secara umum garis besarnya itu hampir sama ya. Dan ada beberapa hal ataupun unsur yang penting untuk diketahui bagi peneliti untuk dapat menyusun hasil laporannya atau karya ilmiahnya. Oke. Untuk penulis rata-rata memiliki kesulitan yang berbeda ya. Namun pada umumnya kesulitan yang paling utama adalah ketika ingin memulai penelitiannya ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah terkait judul. Judul penelitian ini berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang dilakukan. Artinya di sini bahwa terdapat konsep, hubungan antara konsep dari fenomena yang diteliti ya, ataupun konsep teoritis. Jadi judul ini mencerminkan konsep dan hubungan antar konsep fenomena yang diteliti ya. Diharapkan judul ini jelas ya, spesifik, mengarah. Kemudian yang harus diperhatikan dalam pemilihan judul ini, kita memang harus menyadari bahwa peneliti ini memiliki 3 kelemahan ya dalam hal penelitian. Yang pertama ini kita terbatas dalam hal waktu. Artinya itu adalah harus diperhatikan terkait waktu yang dibutuhkan dalam penelitian. Kedua adalah tenaga. Dalam penelitian pun harus diperhatikan tenaga yang kita miliki. Kemudian biaya. Tentu saja penelitian memerlukan biaya. Jadi ruang lingkup dalam judul pun harus diperhatikan tiga pertimbangan tersebut ya. Jadi lebih spesifik, kemudian lingkupnya yang tidak terlalu luas akan memungkinkan memiliki penelitian yang secara ini ya yang bagus. Kemudian judul pun lebih spesifik. Sebenarnya dalam penelitian ataupun laporan penelitian ataupun karya ilmiah itu banyak unsur yang memang tidak saya bisa uraikan satu persatu, namun di sini saya uraikan yang betul-betul penting. Dan ini pun abstrak ya, ini abstrak. Tapi abstrak biasanya ketika kita sudah menyelesaikan penulisan karya ilmiah kita hingga kita sarikan dalam bentuk tulisan ataupun sarinya dari penelitian itu dengan mengungkapkan biasanya terdapat permasalahan penelitian, kemudian pendekatan yang digunakan, kerangka pemikiran, metode penelitian, kemudian temuan dan simpulannya.
dan ini harus ditulis dalam beda-beda ya. Biasanya ini aturannya ada yang 500 kata, kemudian disertai kata kunci. Nah, ada bagian di bab 1 biasanya yang sangat mendasari dalam hal penelitian, yaitu latar belakang. Bagian ini mengemukakan latar belakang pemilihan topik penulisan, termasuk signifikasi pemilihan topik penelitian. Penelitian dapat diangkat dari gejala empiris ataupun teoritis ataupun secara praktis dan teoritis. Artinya permasalahan bisa kita angkat ataupun latar belakang pemilihan topiknya itu bisa diangkat ketika kita melihat mungkin ada permasalahan secara praktis di lapangan, ataupun kita ingin melihat persoalan teoritis ketika dikaitkan dengan gejala ataupun permasalahan praktis. Ini diharapkan bisa mengkerucut hingga mengarah kepada nanti kita akan menuliskan permasalahan penelitian. Pemilihan topik ini penting ya, latar belakangnya kenapa, dan ini diharapkan untuk peneliti tidak subjektif dengan banyak menyebutkan bahwa ketertarikan atau menyebutkan unsur subjektif yang menyebabkan penelitian itu diangkat. Tentu saja memang secara realnya memang kita mengambil judul ataupun penelitian itu tentunya dengan adanya ketertarikan diri. Namun di sini dalam penulisan latar belakang diupayakan untuk mengarah kepada pentingnya melakukan penelitian yang akan dilakukan. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa harus mengupayakan penetakan penelitian yang dilakukan dan peta keilmuan yang menjadi perhatian penelitinya ya. Kemudian melihat juga penelitian yang sudah dilakukan ya. Walaupun nanti ini penelitian relevan nanti ada di bab tentang kajian juga ya, tentang kajian pustaka. Namun di sini harus terdapat di dalamnya yang mengantarkan kita bahwa memang penelitian ini penting dan penelitian yang ada belum mengarah kepada penelitian yang akan kita lakukan. Terus harus menyampaikan alasan mendasar mengenai harapan, sasaran, seperti yang saya bilang tadi, pentingnya penelitian, kemudian rencana orisinilitas penelitian ya dapat dipertanggungjawabkan. Berarti dalam hal ini juga harus ada, ketika bilang orisinilitas ya harus ada unsur kebaruan dalam penelitian kita. Dibuat hanya sederhana saja, jelas, padat ya, mengkerucut kepada nantinya hingga mengkerucut ke arah judul yang kita tulis ya. Tentunya dengan menuliskan latar belakang yang baik sehingga kita mudah untuk merumuskan masalahnya. Rumusan masalahnya merupakan pernyataan masalah ya, problem-problem yang dikemukakan pertanyaan dan dalam bentuk pertanyaan yang hingga nanti kita akan jawab dengan adanya penelitian kita. Tentunya dengan adanya permasalahan terdapat tujuan penelitian yang ingin kita lakukan, dan yang kita ingin lakukan yaitu tujuannya apa. Tapi ini biasanya menjawab persoalan-persoalan dalam hal yang sudah disebutkan di rumusan masalah, namun tidak hanya untuk menghilangkan tanda tanyanya, namun harus menggambarkan produk apa yang dihasilkan dan didapatnya. Manfaat penelitian tentunya ini ada aspek teoritis dan ada juga aspek praktis. Teoritis harus bisa menyebutkan tentang bagaimana kegunaan teoritis yang dicapai dari penelitiannya. Kemudian praktis yang pada umum
masyarakat ya yang bisa didapat dari hasil penelitian ini. Menurut ahli juga ada manfaat teoritis dan praktis, terdapat manfaat metodologik sebenarnya. Artinya manfaat yang dapat digunakan untuk mengoreksi, membangun metode baru hingga kita memiliki sumbangsi dalam keilmuan bahwa ada cara yang lebih efisien yang kita temukan. Namun ini didasarkan bahwa dari kelas penelitiannya ya. Mungkin kalau untuk kelas sebelum master ataupun doktor mungkin lebih kita bagaimana mengaplikasikan teori ya, sehingga penelitian kita bisa disebutkan ada sumbangnya dalam hal kegunaan teoritis dan praktis ya. Nanti ketika sudah lebih lanjut lagi mungkin kita memberikan sumbangsi dalam bentuk pemikiran adanya teori baru ataupun metodologi yang disebutkan ahli tersebutnya. Oke, kita lanjut ke kajian pustaka. Ini sudah melintas biasanya di bab 2 ya. Kajian pustaka ini terdapat konsep dan teori yang disajikan pada bagian ini dengan disesuaikan dengan variabel judul ya. Artinya bagian ini ya menyesuaikan dengan judul kita ya. Jadi teori biasanya dirunutkan mulai dari teori dasar studi ya. Kemudian terdapat juga misalkan kajian-kajian mengenai teori ini bisa kita lihat dari dalam hal buku-buku, kemudian artikel-artikel ya, kemudian juga teori-teori yang sudah banyak dipublikasikannya dalam jurnal ilmiah. Kemudian kajian pustakanya berfungsi untuk membangun konsep dan teori yang menjadi dasar studi ya. Ini yang saya maksud bahwa kalau kita misalkan contoh dalam pengkajian ilmu sastra ya, tentunya ketika kita mengkaji tentang struktur karya sastra dengan teori dengan pengkajian makna karya sastra, tentunya nanti di bagian ini kita berbeda, kita akan paparkan dari teori dasarnya sampai pendekatan yang digunakan. Misalkan kalau dalam struktur kita banyak menggunakan teori-teori struktural misalkan, kemudian yang menjadi dasarnya, kemudian nanti mengarah kepada pendekatan yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Misalkan kalau kita hanya mencari fakta ceritanya ya, mungkin kita akan gunakan hanya di dalam pengkajian fakta cerita, misalkan untuk mencari tentang tokoh, penokohan, kemudian alur, kemudian alur setting ya, seperti itu untuk mencari fakta-fakta dalam cerita. Tapi kalau kita menggunakannya kajian makna, misalkan lebih jauh lagi tentang makna ini, misalkan dalam hal mitologi ya, tentu saja kita akan gunakan teori-teori ketika mitologi itu sudah mau sampai ke post struktural. Jadi kajian sastranya udah mengarah ke kajian post struktural, yaitu misalkan dalam hal pengkajian semiotik dalam hal mitologi misalkan. Jadi dirunutkan mulai dari teori dasarnya hingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sehingga dengan konsep ini kita bisa tanda petik membedah objek karya sastra tersebut atau objek penelitian kita dengan susunan teori yang kita sudah susun di kajian pustaka ini. Nah, biasanya itu dikerangkakan ya.
dari konsep teori yang relevan yang masalah yang diteliti hingga munculkan asumsi proporsi, sehingga pemikiran yang ada yang menyebutkan tentang kerangka ya. Kerangka pemikiran ini ada yang juga menyebut tentang kerangka teori ya. Nanti dikerangkakan misalkan alurnya seperti apa hingga sampai kita kepada hasil penelitian. Objek tentunya yaitu bagian yang akan diteliti. Misalkan dalam kajian ilmu sastra ya objeknya ya karya sastra seperti itu ya. Misalkan dalam penelitian filologi naskah kuno seperti itu ya, objek. Nah, pengkajian pas objek ini memang berbeda-beda ya. Nanti kita bagaimana menyajikannya di dalam karya ilmiah kita. Biasanya setelah kita menyebutkan tentang metode yang digunakan, kita juga sebelumnya menyebutkan metode, kita menyebutkan tentang fenomena objek penelitiannya. Misalkan dari sisi kalau misalkan kajiannya tentang sastra, kita harus sebutkan mulai dari judul karya sastranya, kemudian menulisnya, kemudian tahun terbit dan jumlah halaman, kemudian kita juga menyebut mengenai identitas tentang karya, kemudian nanti lebih lanjut dalam hal pengenalan karya untuk pengkajian ya, yaitu misalkan ketika kita akan mengkaji mengenai struktur karya sastra, tentunya kita bisa meyakinkan bahwa penelitian tentang struktur kita ini yang dikonsepkan dalam hal judul itu sudah betul-betul akan tepat sasaran, karena misalkan kita akan mencari sebuah kajian yang tidak dapat di dalam objek kita, namun kita belum bisa mengetahui objeknya, tentu saja akan sulit ya. Misalkan contohnya kalau kita struktur, mungkin struktur bisa saja semua yang kita mau cari ada di struktur dalam kaitannya kajian struktur, misalkan fakta sejarah setiap karya sastra, misalkan novel ataupun terutama yang cerita, misalkan novel ya sudah jelas fakta ceritanya akan mudah dicari. Tapi kita cari fakta cerita dalam karya sastra, misalkan contohnya puisi ya kan agak sedikit sulit gitu ya. Nah, makanya pemilihan objek penelitian ini penting. Terus pas kita mengkaji, misalkan dalam pengkajian sastra adalah pengkajian mengenai sosiologi sastra misalkan, namun di dalam objek karya sastranya ternyata berkutat banyak permasalahan tentang psikologis. Tentunya kerelevanan kita untuk pengkajian itu agak sedikit sulit, jadi pemilihan objek ini cukup penting. Terus dalam penelitian juga objek penelitian ini penting dilihat fisiknya. Misalkan kalau dari sisi filologi tidak hanya kita mengkaji teksnya, namun kita juga akan melihat sisi fisiknya dengan dideskripsikan bagian-bagian fisiknya, kemudian kondisinya dan lain-lain. Mungkin dalam penelitian keilmuan lain pun ada yang sama seperti itu. Perlu adanya identifikasi. Nah, pemilihan metode pun harus sejalan dari awal, kita mulai dari judul, kemudian nanti pemaparan permasalahan, kemudian objek, hingga pendekatan yang kita gunakan. Jangan sampai bertolak belakang. Kita sudah memilih tentang pengkajian struktur, tapi metode penelitiannya lebih mengarah kepada makna misalkan dalam hal dialogis dan lain-lain. Padahal misalkan contoh dalam penelitian penelitian sastra terdapat metode penelitian formal. Metode penelitian formal itu metode penelitian untuk melakukan penelitian
melihat dari sisi form atau bentuk, yaitu berkaitan dengan struktur. Namun ada juga yang berkaitan dengan makna ataupun makna dialogis, ataupun dalam hal lebih penjelasan analisis atau perbandingan dan lain-lain. Jadi ketika mengambil metode, kebanyakan orang peneliti ya, banyak yang tumpang tindih ataupun tidak sesuai pemilihan metodenya. Jadi kalau sekira metode penelitiannya memang untuk dapat menguraikan misalkan sisi dari form atau bentuk dari objek, ya pemilihan metode penelitian mungkin lebih bisa disesuaikan. Dan biasa juga metode ini disesuaikan dengan kondisi objeknya. Nah, ini yang sangat penting sekali dalam hal kita melakukan penulisan laporan penelitian. Nah, ini jumlah bab nanti harus disesuaikan dengan buku atau panduan penulisan. Misalkan kalau skripsi, panduan penulisan skripsi di institusi tempat Anda berada, seperti itu. Ini disesuaikan juga ya jumlah babnya, kemudian nanti disesuaikan juga setiap babnya itu bisa menjawab setiap persoalan-persoalan yang ada ya, sehingga hasilnya kita bisa lihat, kemudian dilakukan juga pembahasan. Artinya dalam hal ini kita setelah kita cantumkan teori-teori yang digunakan, pendekatan yang digunakan, ya kita membedah objek hingga kita bisa mendapatkan hasil, kemudian kita bahas di sisi tinjauan ataupun pendekatan yang kita ambil, seperti itu, sehingga hasil penelitian ini sampai untuk dapat mendapatkan informasi yang bisa menjawab dari permasalahan, kemudian sampai kepada tujuan penelitian. Ini harus hati-hati karena banyak yang merasa bahwa penelitiannya sudah selesai, namun ketika melihat dari hasil dan pembahasan yang dibuat sebenarnya belum sampai, karena banyak hal yang belum digali ataupun belum sampai kepada tujuan penelitian yang dicantumkan, seperti itu. Jadi menggantung, ini jangan sampai seperti itu. Hasil dan pembahasan ini harus bisa sampai kepada informasi nanti di dalamnya. Ketika kita analisis objek, itu dapat hasil yang bisa mengantarkan kita kepada informasi ataupun hasil untuk menjawab permasalahan, kemudian bisa sampai pada tujuan penelitian. Yang terakhir penutupnya, ini berupa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ya. Kemudian kita paparkan mengenai apa yang sudah dapat dari penelitian kita, kemudian memaparkan juga menyimpulkan bahwa dari mulai kita mengangkat permasalahan yang ada, kemudian kita menjawab dengan penelitian kita, judul penelitian kita, dan hasilnya pun bisa kita sebutkan di penelitian kesimpulan ini, bahwa bisa mengarah kepada penelitian sesuai kepada keilmuan ya. Misalkan dalam keilmuan sastra yang mengarah pada penelitian kualitatif, ya berarti kita mendapatkan nilai kualitatif ataupun kualitas dari objek yang kita
kaji atau quality system atau nilai ya. Misalkan kalau yang eksakta misalkan nanti mengarah kepada angka-angka pengukuran mengenai penelitian dalam non eksak, berarti kita mengarah kepada kualitatif atau nilai yang didapat. Saran berupa dan terdapat dalam penutup ini yaitu saran itu untuk mengungkapkan untuk saran misalkan ketika kita belum sampai ke ranah penelitian yang lainnya hingga diperlukan penelitian lebih lanjut agar objek menjadi lebih jelas ya, pengkajian objek lebih jelas. Daftar pustaka, nah ini banyak terdapat salah dalam hal karya ilmiah. Kebanyakan orang dalam penulisan itu kebanyakan itu menulis, nah ini harus dihindari, yaitu memindahkan informasi ataupun kutipan ya terlebih dahulu tanpa kita berpikir ya atau untuk menulis. Jadi ketika menulis ini kita memang menulis yang apa kita akan tulis. Ketika membutuhkan memang referensi, nah baru dari situlah kita akan ambil dan kita masukkan di daftar pustaka. Jadi banyak yang di dalamnya sudah kita banyak kutip, di daftar pustaka tidak terdapat karena kebanyakan menulis dulu ataupun memindahkan dulu kutipan baru nanti berpikir di daftar pustaka mana yang dimasukkan. Jadi terkadang terlewat dan cukup berbahaya ya, karena setiap isi dari karya ilmiah kita ketika terdapat kutipan dari buku ataupun tulisan lain, informasi lain, itu dibutuhkan sumbernya atau daftar pustakanya. Dan untuk penulisannya pun ini di berbagai instansi berbeda-beda ya untuk cara penulisannya. Secara umum harus bisa menggambarkan dan bisa menyebutkan tentang nama penulis ya, kemudian tahun, judul, penerbit, dan kota ya. Tentunya selain unsur-unsur yang saya terangkan di sini, banyak unsur lain dalam karya ilmiah secara formilnya ya. Misalkan dari mulai bagian judul, bagian bar pengesahan, kemudian bagian keautentikan karya, mungkin itu yang perlu diperhatikan daftar isi dan memperhatikan dalam panduannya ini. Namun saya ingin memberikan pengetahuan tentang bagaimana untuk menulis yang bagian-bagian penting dalam hal penulisan laporan penelitian ataupun karya ilmiah yang kita ingin tulis ya. Tentu saja ini merunut kepada beberapa referensi yang sudah saya gunakan, yang saya pelajari ya dari beberapa instansi ataupun dari beberapa pakar juga untuk menyebutkan tentang bagaimana penulisan karya ilmiah yang baik ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memudahkan Anda untuk memulai penulisan karya ilmiah ini, terutama di saat terdapat pandemi seperti ini. Jadi dia dibutuhkan memang pengetahuan kita untuk bagaimana menulis karya ilmiah yang efisien, terutama bagi yang mereka mengharuskan untuk pergi ke lapangan, yang pada saat ini tentu saja terdapat pembatasan dalam hal kegiatan, sehingga diperlukan kecermatan pengambilan informasi di lapangan kemudian menuliskannya ya ataupun menganalisis. Jadi untuk yang studi pustaka mungkin tidak terlalu sulit, namun di sini juga diperlukan pengetahuan bagaimana untuk mendapatkan sumber-sumber penelitian dari sumber-sumber yang misalkan online ataupun lain-lainnya. Namun tidak
tidak mengurangi hasil dari penelitian kita. Sehingga yang perlu diperhatikan dari mulai pemilihan judul, kemudian latar belakang kita penelitian, kemudian sesuai dari bidang juga kita studi, kemudian merumuskan masalah-masalahnya hingga apa yang akan ingin dijawab. Itu roadmapnya dari penelitian kita ya. Jadi biar kita mengetahuinya mungkin lebih utama kalau kita ingin mengetahui sudah sampai di mana roadmapnya ataupun langkah-langkahnya, mungkin dibuatkan daftar isi terlebih dahulu. Mungkin setiap orang berbeda-beda, dibuatkan daftar isinya. Mungkin nanti kita akan lengkapi apa yang terdapat dalam daftar isi tersebut untuk dibuatkan halaman penulisan laporan tersebut. Misalkan sudah sampai ke rumusan, kemudian tujuan penelitian sudah kita dapat, baru kita akan mulai mencari referensi-referensi yang berkaitan tentang teori-teori dasar, kemudian pendekatan, kemudian kita tentukan metode yang relevan dengan permasalahan yang ada, kemudian penggalian juga tentang objek, kemudian baru analisis dan pembahasan yang berdasarkan pisau ya, ataupun teori-teori yang sudah kita susun sebelumnya, hingga sampai kepada tujuan penelitiannya didapat, hingga kita bisa menyimpulkan hasil penelitian ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan juga tentang sumber-sumber yang mendukung kepada penelitian kita, sehingga intinya penelitian ini kita tidak lagi merasa kesulitan, namun kita sudah terarah hingga penelitian kita sampai kepada tujuannya ya, jadi selesai ya. Dan pakar juga menyebutkan bahwa memang kebaruan dalam penelitian, kemudian produk apa yang ingin kita dapat, misalkan produk ini macam-macam ya, dalam hal kaitannya dalam hal kalau dalam misalkan penelitian filologi, misalkan mengarah kepada hasil transliterasi dan terjemah. Kemudian kalau misalkan dalam hal kajian lainnya, mungkin kita ingin dapat suatu informasi ataupun yang berkaitan dengan kebudayaan ataupun hukum, ataupun dalam hal produk sosial misalkan, ataupun dalam hal kajian ilmu eksak, misalkan kita ingin mendapatkan sebuah produk dalam kaitannya produk di bidangnya, misalkan tentang desain misalkan, atau software, ataupun dalam hal bidang alat ya, seperti itu. Jadi kita mengarah kepada apa yang ingin kita dapat dalam penelitian ini, tentunya berdasar kepada pentingnya penelitian ini dilakukan ya, novelty ataupun kebaruan dari karya ilmiah tersebut. Mungkin itu saja, semoga sukses selalu dan semoga uraian saya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.